penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Saya Mariani dari SMA Negeri 1 Pulau Pinang. Saya Yayan Santi Astriana dari SMA Muhammadiyah Jarai. Saya Desi Asmara dari SMK Negeri 2 Lahat. Kami akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi. Di sini ada pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Ibu Yayan baik. Ibu Yayan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, ini kan kita akan melakukan, saya akan mengobservasi Ibu dulu tentang pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan. Pertama-tama saya itu akan mendiskusikan terlebih dahulu ya kepada Ibu tentang rubrik penilaian apa yang akan saya nilai dari coach dan coachee, di mana itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, sudah pertanyaannya sudah berbobot atau belum, dan juga menanggapi pertanyaan dari coach ya, coachee, maksudnya itu coachee-nya sudah menanggapi pertanyaan dari coach itu atau meresponnya dengan baik. Dan juga proses coaching ini harus melakukan prinsip coaching ya Ibu Mar. Di mana itu kita harus tahu apa itu diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke. Nah sebelum itu saya akan bertanya dulu nih pada Bu Mar. Yang pertama yaitu tentang potensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, baik Bu Yayan, tentu saja potensi yang saya akan kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga memberikan atau membuat pertanyaan yang berbobot dengan teknik asah. Oh baik Ibu, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu membuat pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, pertanyaan yang kedua itu dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang mana? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Baiklah Bu Mar, pertanyaan yang kedua ini dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi? Oke, dari kompetensi yang tadi akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan atau membuat pertanyaan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa tadi. Oke, baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir Ibu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu ingin capai dalam proses coaching ini? Indikatornya saya ingin menemukan solusi dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, jadi yang ingin Ibu tuju itu menemukan solusi dari permasalahan coaching Ibu ya. Oke. Terima kasih Bu Mar, dan hanya itu pertanyaan dari saya. Semoga kegiatan coaching yang Ibu Mar lakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Oke, terima kasih Bu Terima kasih Bu Mar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Marian. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu Marian. Ibu Marian gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya, ada apa? Mengajak saya ngobrol di sini, Bu Desi? Iya Ibu, saya sebenarnya udah lama Bu ya pengen ketemu sama Ibu Marian. Tapi kayaknya akhir-akhir ini Ibu Marian benar-benar sibuk ya. Banyak kegiatan Ibu ya? Ya, alhamdulillah tidak begitu banyak, tapi memang ada kegiatan yang harus dikerjakan dan tidak bisa ditinggalkan. Oh ya, ada apa Ibu Desi bisa bercerita dengan saya? Baik Ibu, sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya. Saya pengen ngobrol sama Ibu. Jadi biasalah Bu, guru BK ada beberapa siswa ya, beberapa siswa yang
sudah sering dipanggil ya, udah sering dipanggil tapi masih tetap melanggar peraturan Ibu. Jadi artinya Ibu Desi punya permasalahan mengenai siswanya Benar. yang masih kurang disiplin dan juga masih ada masalah dengan kehadiran. Oke. Baik Ibu Desi, sebelum kita memulai, bisa Ibu Desi ceritakan yang sedang terjadi terkait siswa yang terus melanggar atau yang masih kurang disiplin ini. Oke, baik, seperti yang saya katakan tadi Bu ya, ada beberapa siswa, nggak banyak sih Bu ya, Ya. yang dari kelas bimbingan saya itu udah beberapa kali saya panggil, udah dilakukan proses konseling, Ya. bahkan wali kelasnya juga pernah manggil Ibu ya, tapi kok masih saja melanggar peraturan Ibu. Ini barusan tadi dipanggil sama wali kelas, ternyata membuat masalah lagi. Itu Ibu masalahnya. Oh ya. begitu. Jadi terhadap masalah siswa yang masih dipanggil tapi masih Iya, belum benar. menaati peraturan. Jadi tujuan kita saat ini mencari cara untuk membantu siswa tersebut untuk memenuhi peraturan agar dia menjadi disiplin, kan Ibu. Jadi apakah ini sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan? Iya, harapan saya sih Ibu, setelah berbicara sama Ibu nanti mendapatkan solusi, ya bagaimana siswa yang melanggar peraturan itu ada perubahan Ibu. Itu harapan saya Bu. Oh, iya. Jadi dari harapan itu tentu saja ada identifikasi permasalahan yang Ibu akan selesaikan ya. Sekarang mari kita identifikasi dulu. Menurut Ibu, apa yang menjadi masalah siswa tersebut sehingga tidak aktif, tidak disiplin atau melanggar peraturan sekolah yang sedang berlangsung? Oke. Mungkin ada beberapa hal Ibu ya yang menyebabkan siswa ini beberapa kali bermasalah, dipanggil masih aja Bu ya. Ya. Mungkin motivasinya yang kurang Ibu ya, mungkin motivasi yang kurang, kemudian bisa jadi juga memiliki masalah di keluarga Ibu ya. Karena rata-rata kalau di sekolah saya itu ya kelas ekonomi menengah lah bisa dikatakan Ibu ya. Jadi mungkin kurang perhatian dari orang tuanya, mungkin itu salah satunya Bu. Oh, berarti motivasi dari Motivasi keluarga, membaca. motivasi dari guru juga atau teman juga ya Bu. Iya. Nah, jadi apakah tanda-tanda yang menunjukkan masalah di rumah atau apakah ada apakah pernah Bu Desi berbicara kepada peserta didik tadi yang masih bermasalah tadi? Oke Bu, yang bermasalah ini kan kelas 10 Bu ya. Ya. Ya, jadi kalau kelas 10 baru beberapa bulan belajar. Nah ini luar biasanya Ibu Luar ini ya. biasa. Iya, baru beberapa bulan udah bermasalah, udah dipanggil, toh hari ini bermasalah lagi Ibu. Iya, itu. Ya, jadi intinya dipanggil bermasalah lagi, dipanggil bermasalah lagi. Iya. Baik. Jadi kita mengidentifikasinya bahwa mungkin ada faktor Oke. yang internal dari peserta didik itu sendiri, dan apakah masih ada kira-kira untuk faktor lain yang bisa kita lebih spesifikkan lagi dari mereka supaya mereka bisa aktif atau disiplin? Oke, rasanya kalau untuk sementara itu aja Bu ya faktornya. Karena saya juga belum terlalu melakukan pendekatan yang belum berbicara secara langsung kepada siswa yang bermasalah ini Bu. Baik Bu, nanti mungkin akan lebih banyak lagi berbicara dengan peserta didiknya ya. Siap. Baik, sekarang mari kita buat rencana. Oke. Apakah langkah pertama yang menurut Ibu Desi dapat dilakukan untuk membantu peserta didik tersebut agar mereka itu tadi aktif, disiplin, mau sekolah dan lain sebagainya? Baik Ibu, ini langkah awal yang saya akan lakukan, tentunya saya melakukan pendekatan ya. Saya akan melakukan pendekatan, mungkin siswa ini dalam hal pendekatan mungkin tidak semua orang bisa Ibu ya. Mungkin saya melakukan pendekatan kepada anak ini, mungkin ada masalah yang memang susah diutarakan, jadi itu melakukan pendekatan, dan saya juga akan berkolaborasi tentunya Bu ya, berkolaborasi nanya sama wali kelasnya, sama guru mapel yang bersangkutan, bahkan mungkin Bu ya kalau ini saya panggil orang tuanya mungkin Ibu nanti ya mungkin ya supaya tahu sih latar belakang masalah anaknya ini apa.
Mungkin itu yang akan saya lakukan. Oke, Bu Desi, itu ide yang bagus ya. Jadi artinya bagaimana cara Ibu Desi untuk mewujudkan pertemuan pribadi dengan peserta didik tersebut agar rencana Ibu terlaksana. Oke. Kalau di BK ada bimbingan konseling individu, mungkin saya akan melakukan konseling individu lagi. Saya akan memanggil siswa melakukan konseling individu. Kalau di konseling individu kita ada azas Ibu ya, di BK itu azas kerahasiaan. Mungkin kalau disampaikan sebelumnya, ini adalah rahasia antara kita, mungkin siswa bisa ini terbuka menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya. Dan kemudian juga tadi saya sebutkan langkahnya memanggil orang tua Bu ya. Mungkin saya ada waktu nanti saya akan memanggil buat surat untuk melakukan panggilan kepada orang tua. Mungkin itu langkah-langkah yang akan saya lakukan Bu. Bagus sekali. Jadi itu langkah, berhubung Ibu Desi memang guru BK pas untuk menangani masalah siswa ini. Ibu, saya mau ada pertanyaan. Tadi kan kata Ibu memanggil orang tua. Seandainya orang tuanya tidak datang, bagaimana Ibu mau berdiskusi? Apakah Ibu sanggup untuk home visit kalau misalnya rumahnya jauh dari sekolah? Baik Ibu, sepengalaman saya memang ada beberapa orang tua yang tidak mau dipanggil ke sekolah Ibu ya. Iya. Ketika orang tua tidak mau dipanggil ke sekolah itu sebenarnya kami mengalami kesulitan Ibu. Karena kadang kami mau konfirmasi masalah yang ada. Kadang kan antara siswa sama orang tua kan beda versi Ibu. Jadi ya mau nggak mau harus datang orang tuanya. Mungkin kalau nggak ada panggilan pertama nggak muncul, mungkin panggilan kedua, kemudian panggilan ketiga, dan mungkin benar kata Ibu tadi, saya ya harus melakukan home visit kayaknya Bu. Kalau memang orang tuanya sampai nggak datang ke sekolah, saya melakukan kunjungan ke rumah mungkin gitu. Baik Ibu Desi, kunjungan ke rumah sangat baik untuk dilakukan dalam melaksanakan rencana Ibu. Jadi rencana awal kita adalah berbicara dengan siswa untuk mendengarkan perspektifnya atau masalahnya yang dihadapinya sehingga dia memerlukan solusi ya, melibatkan orang tua. Apakah ada langkah lain yang bisa Ibu lakukan selain rencana di atas? Oke, sepertinya kalau home visit udah langkah terakhir itu Bu ya. Ya udah langkah terakhir yang kami lakukan, rasanya kayak itu aja lah rasanya Bu ya. Karena kalau udah konseling individu, kemudian konselingnya juga bukan hanya guru BK saja, mungkin sudah dipanggil wali kelas, sudah dipanggil ketua jurusan Bu ya, kalau di SMK ada ketua jurusan, kemudian dipanggil orang tuanya juga. Ya mudah-mudahan langkah-langkah yang saya lakukan itu bisa memberikan solusi terbaik untuk siswa ya. Mudah-mudahan ya berhasil lah Bu, siswa yang bisa berubah Bu. Mudah-mudahan Ibu ya, apalagi udah home visit Bu ya. Iya. Ya, semoga dengan langkah terakhir home visit bisa memulihkan lagi anak itu untuk bersedia ke sekolah dengan rajin dan lain sebagainya. Oke, siap. Ibu, kalau seandainya dari home visit tadi tidak berhasil atau tidak terlaksana, bagaimana langkah Ibu selanjutnya? Apakah ada maksud saya begitu? Iya, baik Ibu, mungkin saya udah pasti akan berkoordinasi ke kepala sekolah ya, ke wakil kesiswaan itu karena garda terakhirnya Bu ya. Jadi biasanya kalau misalnya udah lapor ke kepala sekolah punya solusi tersendiri biasanya Bu. Itu solusi terakhirnya Bu. Oke. Baik, kalau sudah ke kepala sekolah, ke kesiswaan dan kepala sekolah berarti sudah puncak dari permasalahan. Ke tindakan Bu ya. Kapan sih rencana untuk memulai tindakan ini sebenarnya Bu Desi? Kayaknya hari ini hari Jumat ya, kayak hari Senin saya bisa mulai mungkin Bu ya. Hari Senin saya bisa mulai memanggil siswa melakukan pendekatan secara masif ya, secara pendekatan yang ya gimana supaya siswa maulah ketemu sama saya kayak gitu Bu. Mungkin hari Senin nanti Bu rencananya. Hari Seninnya? Iya, panggil dulu siswanya. Biasanya hari Senin, hari pembuka yang membuat kita semangat ya. Siap. Baik, pastikan Ibu Desi juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab atau diselesaikan oleh peserta didik tadi supaya pertanyaan dan alasan yang mereka berikan memang merasa sesuatu yang membuat rencana Ibu Desi terlaksanakan. Oke, baik Ibu. Nanti insya Allah akan saya siapkan Ibu ya. Iya, karena terasa Senin mungkin besok saya udah mulai mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya Bu. Biasanya
pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana sih yang ibu laksanakan, misal kalau boleh tahu, supaya penekanan supaya anak ini lebih rajin lagi seperti itu misalnya. Oke, mungkin saya memang akan berbicara dari hati ke hati Bu ya. Yang pertama memang kita tidak boleh mengejas, karena anak itu bermasalah pasti ada latar belakang. Iya, jadi mungkin nanti dengan pendekatan kita yang lemah lembut, mungkin siswa terbuka sendiri. Oh ternyata dia ini ada hal yang disimpan selama ini. Nah itu mungkin yang mau saya saya cari nanti Bu ya, saya gali ke siswa itu. Oke, sip. Luar biasa Ibu Desi ya, memang tugas guru BK itu sangat berat sekali. Jadi untuk memastikan rencana ini berjalan, bagaimana Ibu Desi mengukur daripada keberhasilannya atau indikatornya yang Ibu laksanakan? Oke, berarti mengukur keberhasilan saya tentunya ketika setelah saya panggil siswanya Bu ya, apakah ada perubahan atau tidak. Ya mungkin saya rencanakan dulu Bu ya 2 minggu kemudian setelah saya memanggil, kemudian melakukan proses apakah ada perubahan atau tidak itu. Jadi kita lihat adanya perubahan atau kebaikan dari peserta didik itu dilihat dari kehadirannya ya. Bagus sekali Bu Desi, kita akan mengevaluasi daripada kegiatan ini minggu depan ya. Jadi saya melihat bagaimana pertemuan dari Ibu Desi, apakah berjalan dan berkembang itu, dan bagaimana menurut Ibu Desi sendiri tentang hal tersebut dari pemanggilan. Oke, Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan rencana yang dilaksanakan ini berjalan dengan lancar nanti Bu ya. Doakan Ibu ya. Amin. Iya. Saya percaya sama Ibu Desi, pasti Ibu Desi bisa dan pasti bisa sukses untuk menyelesaikannya, karena saya yakin guru BK banyak sekali triknya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu ya. Jadi baik Ibu Desi, kita akan bertemu minggu depan dan kemudian meninjau hasilnya apa yang sudah Ibu Desi lakukan, dan semoga apa yang menjadi rencana, tindakan dan lain sebagainya dari Ibu Desi berhasil dengan sukses, dan semoga peserta didiknya kembali lagi ke sekolah dengan aktif. Baik, terima kasih Ibu, senang benar Bu ya dengarnya. Mudah-mudahan permasalahan saya ini bisa terselesaikan Ibu ya. Saya akan mulai minggu depan untuk melaksanakan apa yang kita rencanakan tadi Bu ya. Oh ya Bu Desi, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbicara mengenai permasalahan ini? Iya, saya lega sekali Bu ya. Ada beberapa solusi tadi yang sudah kita bicarakan Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan ini. Ya mudah-mudahan ini berhasil Bu ya. Ya karena keberhasilan dari saya guru BK tentunya ketika siswa tidak memiliki masalah lagi. Iya. Saya sangat mengapresiasi untuk Ibu Desi selama bertugas. Semoga yakin Ibu Desi pasti bisa, karena saya yakin juga Ibu Desi guru BK yang sangat luar biasa. Saya mengapresiasi sekali semangat untuk bertugas. Dan satu lagi yang saya perhatikan, bagaimana perasaan Ibu Desi setelah kita berbicara berdua? Iya, saya lega sekali Bu ya. Jadi saya ngerasa punya solusi, saya plong sekali sekarang. Jadi mudah-mudahan nanti berhasil Bu ya rencana Ibu ya. Doakan Ibu ya. Saya selalu berdoa, dan kita lihat untuk kedepannya bagaimana. Semangat terus Ibu Desi untuk menjadi guru BK yang super hebat. Selamat bekerja dan selamat berjuang untuk anak-anak bangsa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Iin. Oke, sebelumnya tadi Ibu Mar sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Desi. Nah, sebelum penutupan ini Bu ya, saya mau bertanya beberapa hal mengenai coaching yang telah Ibu lakukan. Yang pertanyaan pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Berdasarkan indikator yang saya inginkan, saya sudah melakukan coaching ini dengan menggunakan alur tirta
dan menanyakan tujuan identifikasi dari rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur kita tersebut bisa menggali daripada permasalahan dan menemukan solusi-solusinya dalam kegiatan kucing ini. Oke, benar sekali ya Bu ya. Sebenarnya tadi yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik, proses kucingnya ya sudah berjalan dengan sesuai alur tirta, dan juga Ibu sudah menggali potensi kucing itu, menemukan solusi-solusi tentang permasalahannya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah melakukan kucing ini Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses yang kita lakukan saat ini, dan saya akan berusaha menerapkannya dalam kegiatan keseharian dalam pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Kemudian saya akan lebih bisa untuk bisa berani mengkucing atau memberikan sesuatu kepada rekan sejawat. Iya, benar sekali Bu. Jadi diharapkan ke depannya Ibu bisa mengembangkan kompetensi kucing ini untuk memberikan solusi-solusi kepada teman-teman lainnya yang sedang ada masalah dalam proses pembelajaran atau di lingkungan sekolah, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Demikian untuk observasi kita hari ini. Semoga ke depannya kita lebih baik lagi. Semoga ke depannya bisa menerapkan apa yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih.